Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Guru Tingkat Dewa. Bab 36-40. Bab 36. Setelah Jia Siwen mengajak semua teman sekelas untuk melakukan beberapa latihan pemanasan, beberapa teman sekelas tidak tahan lagi. Guru Jia, kapan kita mulai berlatih seni bela diri? Zhang Dashuai bertanya. Jangan khawatir, langkah selanjutnya adalah permulaan. Jia Siwen berkata sambil tersenyum, ulurkan tanganmu, sisi kiri dan kanan berjarak satu tangan, jangan menunggu untuk memukul teman sekelasmu, jika kamu satu pintu, jangan salahkan aku. Mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen, para siswa dengan cepat mulai menyesuaikan formasi, karena takut membuang 1 menit dan 1 detik. Segera formasi itu berbaris, formasi persegi yang sangat standar. Jia Siwen mengangguk puas dan berkata, baiklah, sekarang formasi sudah siap, kita akan mulai belajar seni bela diri. Kamu bisa melihatku memainkannya lagi. Setelah berbicara, Jia Siwen perlahan menutup matanya, dan ketika dia membuka matanya lagi auranya telah berubah secara drastis. Mata menatap seperti elang, dan semua siswa yang hadir tidak bisa menahan perasaan panik. Biarkan aku pergi, apakah ini guru kita Jia yang terlihat sedikit malang? Mengapa terlihat berbeda? Ya, saya dapat yakin bahwa ini adalah guru Jia, tetapi momentum di tubuhnya memberitahu saya bahwa dia mungkin seorang ahli seni bela diri. Saya pergi, itu sangat mengasyikkan. Saya tidak menyangka ada master seni bela diri yang tersembunyi di sekitar orang-orang di sekitar saya. Sepertinya saya akan memiliki hubungan yang baik dengan guru Jia di masa depan. Jika hubungan itu terjalin, pelajari beberapa trik. Aku melihat gangster di sekolah menengah kejuruan. Bagaimana kamu bisa menggertakku? Melihat mata para siswa penuh kegembiraan dan rasa ingin tahu, mata Jia Siwen menunjukkan senyuman. Ini adalah langkah pertama bagi Jia Siwen untuk menyelesaikan tugas. Saya optimis, bentuk pertama dari cangkuan Jia, serang. Jia Siwen mengeluarkan geraman rendah, melingkarkan tinjunya di pinggangnya, dan melancarkan pukulan. Pukulan ini seperti bola meriam yang baru saja ditembakkan, mengguncang udara menjadi suara siulan. Wow! Teman-teman sekelas melihat pukulan itu dan tiba-tiba berseru. Mereka hanya melihat tinju yang kuat ini di TV. Jia Siwen memulai semua cangkuan Jia ini sendiri. Lagi pula tidak ada nama dalam dasar-dasar seni bela diri. Jika Anda tidak memilih nama, bukankah itu akan membuat orang berpikir bahwa ini adalah seni bela diri yang terkenal? Guru Jia, apakah ada lagi? Zhang Dashuai bertanya dengan penuh harap. Saat ini, saya hanya mengajari Anda bentuk pertama dari cangkuan Jia, yaitu serangan barusan. Jangan berpikir itu hanya pukulan, tetapi ada banyak pengetahuan di dalamnya. Selama Anda mempelajari pukulan ini dengan baik, Anda bisa menghadapinya. Rata-rata orang tidak memiliki masalah sama sekali. Jia Siwen berkata dengan ekspresi tenang. Jia Siwen benar. Meskipun cangkuan ini tampaknya dasar, tidak buruk untuk mempelajari hal yang mematikan. Selanjutnya, saya akan mengajari Anda cara belajar dan menguasai keterampilan. Jia Siwen berkata sambil melihat semua orang. Saat dia berkata, Jia Siwen melangkah maju dan mengepalkan tangan kanannya, menatap tajam ke depan, memancarkan rasa dingin yang sedingin es minum. Jia Siwen meninju lagi, menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan suara retakan yang samar. Apakah kamu melihat pukulanku? Jia Siwen berkata dengan ringan. Semua orang mengangguk. Mereka tidak buta. Siapa yang tidak bisa melihat dengan pukulan yang begitu dekat? Apakah ada yang melihat triknya? Jia Siwen bertanya. Guru, aku tahu. Zhang Dashuai dengan cepat mengangkat tangannya dan berkata. Mari kita bicarakan itu. Jia Siwen memandang Dashuai Zhang dan berkata. Pukulan ini sangat kuat, yang berarti Anda meminta kami untuk melatih kekuatan minggu lalu untuk mempersiapkan belajar seni bela diri. Zhang Dashuai berkata dengan percaya diri. Betul sekali. Jia Siwen mengangguk dan berkata, tapi ini bukan esensinya. Siapa yang tahu apa esensinya? Sun Sueyao ragu-ragu dan mengangkat tangannya.
Jia Siwen sedikit terkejut, tetapi dia masih memanggil namanya dan berkata, Sun Sueyao, ceritakan tentang itu. Apakah kamu mengumpulkan kekuatan di kepalan tanganmu dan menggunakan pinggangmu untuk mengerahkan kekuatan? Sun Sueyao berbisik. Jia Siwen mengangguk puas dan berkata, Sun Sueyao benar, kekuatan lengannya sangat terbatas, tetapi jika kekuatan pinggang ditambahkan, maka pukulan ini akan sangat kuat. Teman-teman sekelasnya memandang Sun Sueyao dengan heran. Mereka semua sangat penasaran. Bukankah Sun Sueyao murid yang baik yang hanya suka membaca? Mengapa Anda memahami ini? Siswa Sun Sueyao, kamu sangat baik. Apakah kamu mengamatinya sendiri? Jia Siwen bertanya. Tidak, aku pernah mendengar orang lain mengatakannya sebelumnya. Sun Sueyao berkata dengan sangat jujur. Siswa Sun Sueyao berkata dengan sangat baik, tetapi tidak sesederhana itu untuk mengerahkan kekuatan pada pinggang. Jia Siwen berkata dengan wajah serius, jika kamu menggunakan kekuatan secara acak itu tidak akan melukai musuh, tetapi akan menjebak dirimu sendiri. Ini situasi yang canggung, jadi kamu harus bekerja keras. Operasi yang tampaknya sederhana ini juga mengharuskanmu untuk berlatih lebih banyak. Dengan mengatakan itu, Jia Siwen memperagakan beberapa latihan dengan kekuatan pinggang, menjelaskan tindakan pencegahan, dan kemudian membiarkan para siswa mulai berlatih sendiri. Minum. Para siswa tidak bisa menunggu lama, dan mulai berlatih satu persatu, sementara Jia Siwen mengoreksi gerakan mereka dan membantu mereka menemukan perasaan meninju. Dan semua siswa di sekitar yang mengambil kelas pendidikan jasmani semua menatapnya. Aku pergi, kelas itu sedang berlatih seni bela diri. Aku sangat iri. Guru mereka benar-benar mengajar seni bela diri. Saya benar-benar ingin belajar apa yang guru mereka bicarakan. Jaraknya terlalu jauh dan saya tidak bisa mendengarnya. Hei, jika semua yang saya pelajari berguna, apakah saya akan sangat menjijikkan untuk belajar? Jika saya belajar seni bela diri, saya harus 100 bersedia. Diperkirakan dalam 10 tahun akan ada satu lagi master seni bela diri di dinasti surgawi. Ayo, apakah kamu masih seorang master seni bela diri? Saya pikir Anda hanya memiliki karung pasir. Siapa yang kamu katakan adalah karung pasir? Saya tidak yakin untuk berlatih, tetapi saya telah melihat Huang Fei Hong tumbuh sejak saya masih muda. Selama latihan, waktu berlalu, dan segera bel berbunyi setelah kelas. Bunyi bel keluar kelas yang tajam membangunkan para siswa dari mabuk mereka. Mereka merasa baru pertama kali tidak mau keluar kelas dan ingin tetap mengikuti kelas P. Yah, teman sekelas sudah selesai. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Guru, mari kita berlatih sebentar. Ya, guru, saya pikir lebih banyak olahraga juga baik untuk tubuh Anda. Kata para siswa satu persatu. Jia Siwen tertawa bodoh dan berkata, tidak apa-apa jika kamu kembali dan berlatih. Kamu harus menemukan perasaan meninju. Aku percaya kamu, dan jika kamu tidak kembali ke kelas berikutnya, Guru Kiao mungkin akan menelanku hidup-hidup. Memikirkan Guru Kiao yang tegas, para siswa akhirnya mengangguk satu demi satu dan berjalan menuju kelas bersama. Bab 37 melihat teman-teman sekelasnya pergi, Jia Siwen juga akan kembali ke asrama untuk beristirahat, dan menunggu sore untuk pergi ke rumah sakit untuk menemui Niu Guangyuan setelah pulang kerja. Ding dong, selamat kepada tuan rumah, selesaikan tugas, biarkan siswa jatuh cinta dengan kelas pendidikan jasmani, dan hadiahi kesempatan untuk menggambar lotre. Apakah Anda mulai lotre sekarang? Suara sistem terdengar di benak Jia Siwen. Pengundian akan segera dimulai. Jia Siwen berkata tanpa ragu-ragu. Ding dong, lotre selesai, dan gulungan kuno yang rusak telah diperoleh. Hadiahnya telah ditempatkan di gudang sistem, dan tuan rumah dapat memeriksanya kapan saja, kata sistem itu. Sistem gudang. Di mana? Bagaimana cara membukanya? Jia Siwen bertanya dengan tergesa-gesa. Bermeditasi saja dalam hatimu dan kamu bisa membukanya secara langsung. Sistem menjelaskan. Tidak apa-apa. Jia Siwen menghela nafas lega dan berkata dalam hati, sistem gudang. Detik berikutnya, ruang ilusi muncul di depannya. Ruang ini kosong, dengan hanya sebuah buku kuno yang rusak tergeletak dengan tenang di tanah. Apakah ini yang saya dapatkan dalam lotre?
Jia Siwen sedikit mengernyit dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil buku kuno itu. Begitu dia mengulurkan tangannya, sepertinya tangannya terulur beberapa kali, dan dia segera meraih buku kuno di tangannya. Kemudian ruang ilusi menghilang dalam sekejap dan semuanya kembali ke keadaan semula. Jika bukan karena buku kuno di tangannya, Jia Siwen akan berpikir bahwa semua yang terjadi barusan adalah ilusi. Melihat buku kuno di tangannya, hati Jia Siwen tergores seperti cakar kucing, dan dia ingin membukanya sekarang. Tapi alasan mengatakan kepadanya bahwa itu tidak baik di sini, jika ada sesuatu yang tidak biasa, terlalu mudah bagi orang untuk memperhatikannya. Dia dengan hati-hati memasukkan buku kuno itu ke dalam sakunya, dan kemudian buru-buru berjalan menuju kamarnya. Ketika dia melewati gedung pengajaran, dia kebetulan bertemu dengan Wang Qiaoan yang sedang berjalan di lantai bawah. Wang Qiaoan melihat Jia Siwen dan mengulurkan tangannya dan berkata, "Guru Jia, silakan tinggal." Jia Siwen bertanya dengan curiga, "Ada apa dengan Guru Wang? Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Wang Qiaoan berkata, menatap Jia Siwen dengan wajah serius. "Ahem, tidak bisakah aku mengatakan apa-apa besok?" Jia Siwen batuk beberapa kali dan berkata tanpa daya, "Tidak, aku sudah memikirkan ini sejak lama." Wang Qiaoan berkata dengan malu, "Jika saya tidak mengatakannya, saya merasa tidak nyaman." Jia Siwen tertegun sejenak dan berkata dengan sedikit malu, "Guru Wang, saya tahu apa yang ingin Anda katakan." "Apa?" Kali ini giliran Wang Qiaoan yang tercengang. Dia belum mengatakan ini. Bagaimana Jia Siwen tahu? "Meskipun aku sangat menyukaimu, aku bukan orang yang biasa-biasa saja. Jika aku ingin jatuh cinta, aku harap aku bisa lebih banyak berhubungan. Lagi pula, semua orang tidak muda lagi dan mereka semua bergegas untuk menikah." Kata Jia Siwen tanpa henti. Wajah Wang Qiaoan semakin gelap. "Ada apa ini? Mengapa Anda ingin menyentuh lebih banyak jika Anda ingin jatuh cinta? Jelas, saya mencari dia untuk berbicara tentang pekerjaan. Bagaimana itu menjadi peristiwa seumur hidup?" Jia Siwen menemukan Wang Qiaoan dengan wajah jelek dan bertanya, "Ada apa dengan Guru Wang? Dengan wajah jelek seperti itu, apakah kamu merasa tidak sehat?" Wang Qiaoan memandang Jia Siwen dengan wajah muram dan berkata, "Guru Jia, Anda tahu bahwa ini bukan yang saya cari untuk Anda. Saya ingin tahu, bagaimana Anda mengajari mereka terakhir kali." "Terakhir kali?" Jia Siwen berpikir sejenak dan berkata, "Begitulah caramu pergi ke kelas. Saya belum makan babi dan melihat babi berlari. Saya memberi mereka kelas seperti Anda di kelas. Apa masalahnya?" Wang Qiaoan memandang Jia Siwen dengan penuh harap dan berkata, "Guru Jia, maksud saya, bisakah Anda memberi teman sekelas Anda kelas lain? Saya ingin menghadiri kelas." "Ahem, biarkan aku pergi ke kelas." Jia Siwen berkata dengan ekspresi heran. "Ya, kamu bisa memberi teman sekelasmu kelas lain." Wang Qiaoan mengangguk dan berkata, "Semua teman sekelas menantikannya. Karena Guru Wang memiliki permintaan, maka saya akan mendengarkan pengaturan Guru Wang." Jia Siwen mengangguk dan bertanya, "Kapan kelas akan dimulai?" "Lebih baik besok atau lusa," kata Wang Qiao. "Oke." Jia Siwen mengangguk. Dia sekarang berpikir untuk kembali dan melihat apa yang dicatat dalam buku kuno, dan bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Wang Qiaoan. Melihat bahwa Jia Siwen telah setuju, Wang Qiaoan menghela nafas lega, mengucapkan selamat tinggal pada Jia Siwen, dan pergi dengan tergesa-gesa. Jia Siwen dengan cepat berjalan menuju kamar tidur dalam 3 langkah dan 2 langkah, dan segera kembali ke kamar tidur. Ketika dia mengunci pintu asrama, dia menghela nafas lega dan dengan hati-hati meletakkan buku kuno itu di atas meja. Sampul buku kuno ini telah usang hampir tidak terlihat, dan itu masih merupakan buku kuno yang diikat dengan benang. Tapi yang mengejutkan Jia Siwen adalah tidak ada kerusakan pada buku bersampul benang ini, hanya usang. "Buku ini benar-benar aneh." Jia Siwen bergumam. Dia membuka sampulnya dengan hati-hati, hanya satu kalimat di halaman pertama.
Tubuh manusia adalah tripod, pemurnian tubuh adalah fondasinya, pemadatan ki adalah kenaikan, dan yin dan yang dapat dilampaui di dunia, memetik bintang, memegang bulan yang cerah, menonton matahari, melangkah di sungai bintang 9 hari, dan memasuki alam bintang yang luas untuk melihat sekilas seluruh alam semesta. Melihat kalimat yang panjang ini, Jia Siwen merasa kepalanya besar. Kalimat ini terlihat sangat esoteris, tapi apa gunanya? Dia menggumamkan kalimat ini di mulutnya, dan ketika dia selesai mengucapkan kalimat ini, buku kuno ini benar-benar meledak dengan cahaya keemasan. Apa yang sedang terjadi? Jia Siwen melebarkan matanya dan melihat buku kuno itu dengan ekspresi yang luar biasa. Detik berikutnya, buku kuno membalik halaman secara perlahan, secara otomatis menampilkan konten halaman berikutnya. Di halaman kedua buku kuno itu, ada gambar yang menunjukkan tubuh manusia. Meskipun buku kuno ini sudah sangat tua, gambarannya sangat jelas. Gambar ini sangat menggambarkan arah meridian tubuh manusia dan nama-nama berbagai otot. Meskipun font dalam karakter tradisional Cina, Jia Siwen masih dapat melihatnya dengan sangat jelas. Apa ini? Jia Siwen bergumam. Dia melihat 3 karakter di bagian atas gambar. Alam pemurnian tubuh. Mungkinkah buku kuno ini adalah rahasia latihan? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di hati Jia Siwen, yang mengejutkannya. Jika buku kuno ini benar-benar rahasia praktik, maka Jia Siwen benar-benar menghasilkan banyak uang. Karena di mall system, jika Anda ingin mendapatkan buku ceat latihan itu hanya tugas yang sulit karena setiap buku ceat latihan adalah harga yang sangat tinggi. Jika Anda ingin mendapatkannya, Anda tidak tahu berapa banyak yang Anda butuhkan. Tahun saja. Awalnya, dia sudah bersiap untuk menyerah tetapi dia tidak berharap mendapatkan bantal ketika dia tertidur, jadi dia benar-benar mendapat salinan lain. Bab 38 Jia Siwen melihatnya dengan serius. Meskipun buku itu gambar dan kata-kata itu masih agak kabur, membuat Jia Siwen melihatnya dalam kabut. Namun, mengandalkan cadangan pengetahuan seperti lautan yang luas di otaknya, Jia Siwen masih hampir tidak memahami konten yang tertulis di atas. Setelah membaca konten di atas, Jia Siwen hanya merasa otaknya akan meledak, merasa pusing. Dia menggelengkan kepalanya, akhirnya mendapatkan kembali pikirannya yang bengkak. Jia Siwen tiba-tiba menyadari bahwa semuanya barusan ada di pikirannya. Dia perlahan menutup matanya dan mulai bernapas dan rileks sesuai dengan gambar di buku kuno. Dalam keadaan ini, pernapasan Jia Siwen berangsur-angsur menjadi stabil, dan pusaran air dengan tenang muncul di seluruh ruangan, menarik roh-roh di sekitarnya. Dan pusat pusaran ini adalah tubuh Jia Siwen. Di bawah daya tarik pusaran, Jia Siwen merasakan arus hangat secara bertahap muncul di tubuhnya. Arus hangat mengalir melalui meridian, memberi tubuhnya perasaan nyaman, dan tubuh yang awalnya sedikit lelah dengan cepat menjadi penuh kekuatan. Setelah sekitar setengah jam, Jia Siwen perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia hanya merasakan berbagai sensasi tubuhnya menjadi lebih sensitif, bahkan jika angin sepoi-sepoi di ruangan itu bertiup, dia bisa merasakannya dengan tajam. Apakah ini entrainment ke dalam tubuh yang tercatat dalam buku? Mata Jia Siwen berbinar dan bergumam. Menurut buku itu, jika Anda ingin mulai berlatih, langkah paling dasar adalah memasukkan udara ke dalam tubuh, menghirup energi spiritual dari lingkungan sekitar ke dalam tubuh, meredam tubuh Anda, dan menunggu sampai tingkat tempering tertentu. Anda dapat secara resmi menginjaknya. Masuki dunia pemurnian tubuh. Dan hanya ketika dia benar-benar melangkah ke ranah pemurnian tubuh, dia bisa dianggap sebagai seorang kultivator formal. Kebanyakan orang ingin menghirup ke dalam tubuh, dan itu membutuhkan waktu sebulan hingga 1 tahun tanpa bimbingan. Tetapi bahkan Jia Siwen sendiri tidak menyangka itu akan selesai dalam 1 hari. Hei, sepertinya aku masih memiliki potensi untuk berkultivasi. Jia Siwen menunjukkan senyum di wajahnya, dia sepertinya telah melihat lambaian tangannya, memanggil angin dan hujan. Persetan tidak. Waktunya agak terlambat. Jia Siwen melirik waktu dan menemukan bahwa sudah lewat jam 6. Niu Guangyuan biasanya makan pada pukul 5 atau 4.30. Sekarang diperkirakan dia sangat lapar sehingga dadanya menempel di punggungnya. Jia Siwen bangkit dan dengan cepat pergi ke restoran di luar, mengemas sedikit makanan, dan bergegas ke rumah sakit.
Ketika dia datang ke rumah sakit, dia segera melihat Niu Guangyuan, yang sedang berbaring di tempat tidur, dengan kaki terangkat tinggi. Niu Guangyuan sedang berbaring di tempat tidur dan menggunakan ponselnya dengan gembira. "Hei, Lao Jia, kamu di sini." Niu Guangyuan mengangkat kepalanya dan melihat Jia Siwen terengah-engah, tersenyum dan melambaikan tangannya. "Aku pergi, kamu terlalu santai." Jia Siwen menatap Niu Guangyuan dan bertanya, "Apakah kamu tidak lapar?" Niu Guangyuan tersenyum dan berkata, "Tentu saja saya tidak lapar. Dokter, Ye baru saja membawakan saya makanan. Saya sudah makan. Kalau begitu, jangan katakan itu sebelumnya." Jia Siwen menggertakkan giginya karena marah. "Kupikir kamu tidak makan, jadi aku sangat ingin berlari untuk membelikanmu makanan." "Hei, maaf, aku lupa." Niu Guangyuan tersenyum dan menggaruk kepalanya dan berkata, "Ketika aku keluar dari rumah sakit, aku harus mentraktirmu makanan yang enak. Kamu sendiri yang mengatakannya, jangan menyesalinya." Jia Siwen duduk di meja di sebelahnya dan mulai makan. Dia merasa perutnya seperti lubang tanpa dasar yang dipenuhi dengan ketidakpuasan, dan dia masih lapar setelah memakan bagiannya, yang membuatnya tak tertahankan. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke makan malam lain yang awalnya dibeli untuk Niu Guangyuan, dan memakannya lagi. Niu Guangyuan memandang Jia Siwen dengan heran dan berkata, "Jia tua, apakah kamu mati kelaparan hari ini? Bagaimana kamu bisa memakannya seperti itu?" "Makan malam yang saya beli untuk Niu Guangyuan 2 kali lipat dari rata-rata orang, dan hanya Niu Guangyuan yang bisa menyelesaikannya, dan Jia Siwen tidak bisa makan sebanyak itu. Tapi hari ini, Jia Siwen makan malam itu dengan rakus dan tidak bermaksud kenyang." Mendengar apa yang dikatakan Niu Guangyuan, Jia Siwen baru menyadarinya. Niu Guangyuan tampaknya benar. Dia benar-benar makan sedikit terlalu banyak. "Sepertinya aku sangat lapar hari ini." Jia Siwen berkata tanpa daya. Jia Siwen mengingat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa dia menjadi lapar setelah dia menyelesaikan latihannya, tetapi dia terlalu cemas pada saat itu, jadi dia tidak merasa banyak. Dia sudah menebaknya di dalam hatinya. Seharusnya saat kultivasi, ketika aura memasuki tubuhnya dan membuat otot-ototnya membaik. Dengan cara ini, ia juga perlu mengisi lebih banyak energi, yaitu makanan. Sama seperti Jia Siwen sedang melahap makanan, pintu bangsal dibuka, dan seorang wanita cantik dengan ekspresi dingin dalam mantel putih diam-diam masuk. "Hei, Jia Siwen, kamu di sini." Suara kejutan datang dari belakang. Jia Siwen, yang sedang mengunyah sesuatu, menoleh ke belakang dan melihat Ye Siruo berdiri di belakangnya dengan senyum kejutan di wajahnya. Jia Siwen tertegun sejenak, lalu menelan makanan di mulutnya, dan tersenyum canggung. Penampilannya barusan mungkin dianggap bajingan di depan Ye Siruo. "Dokter Ye, mengapa kamu di sini?" Niu Guangyuan menyapa sambil tersenyum. "Hehe, biarkan aku melihat apakah kamu masih membutuhkan bantuan. Kamu adalah teman baik Jia Siwen dan penyelamatku. Tentu saja aku harus menjaganya." Ye Siruo berkata sambil tersenyum. Jia Siwen tertegun sejenak. Jika dia berubah menjadi apa yang sebelumnya, dia benar-benar tidak akan bisa mendengar apa yang dikatakan Ye Siruo. Tapi sekarang jelas bahwa Niu Guangyuan hanya bisa memanggil Ye Siruo sebagai Dokter Ye, dan dia bisa langsung memanggil Siruo, dan salah satu alasan mengapa dia datang untuk merawat Niu Guangyuan adalah karena dirinya sendiri. Apakah dia menyukai dirinya sendiri? Tubuh Ye Siruo bagus, dan dia terlihat bagus. Jika dia seorang istri, dia akan menjadi kandidat yang baik. Tunggu sebentar, apakah dokter akan sangat sibuk? Jika ini masalahnya, Anda tidak akan peduli dengan keluarga Anda. Hanya dalam beberapa detik, Jia Siwen sudah memikirkan nama anak itu di benaknya, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Ye Siruo memandang Jia Siwen dengan curiga dan bertanya, "Jia Siwen, apa yang kamu pikirkan?" Dia tersenyum sangat bahagia. "Aku sedang memikirkanmu." Jia Siwen berseru. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan dia buru-buru menatap Ye Siruo. Tetapi dia menemukan bahwa wajah cantik Ye Siruo memerah, seolah-olah dia akan berdarah. "Ada apa denganmu? Wajahmu sangat merah." Jia Siwen bertanya dengan linglung. "Tidak, mungkin agak panas di dalam ruangan."
Yeshiruo tergagap, aku punya sesuatu untuk dilakukan di sana, aku pergi dulu. Bab 39. Setelah itu, Yeshiruo melarikan diri seperti terbang, karena takut tinggal di sini lebih lama. Apa yang salah? Jia Siwen bergumam curiga, bukankah dia barusan tersenyum? Jia tua, saya pikir itu mungkin karena Anda baru saja berbicara omong kosong yang membuat Dokter Ye marah. Niu Guangyuan berkata tanpa daya, pergi dan minta maaf. Hei, siapa yang aku provokasi? Jia Siwen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, aku akan pergi ke sana dulu. Dengan itu, Jia Siwen berjalan menuju kantor Yeshiruo. Sudah malam dan belum waktunya dokter, tapi Yeshiro khawatir dengan kecelakaan pasien, jadi dia biasanya tinggal di rumah sakit sampai lebih dari jam 8 sebelum pergi. Jia Siwen berdiri di depan pintu kantor dan mengetuk pintu dengan lembut. Siapa? Suara wanita yang jernih dan manis datang dari kantor. Siruo, ini aku, Jia Siwen, bisakah aku masuk? Kata Jia Siwen. Begitu Jia Siwen selesai berbicara, ada kekacauan di dalam dan dengan langkah kaki yang terburu-buru, pintu kantor dibuka. Ketika Jia Siwen melihat keindahan di depannya, dia tercengang. Si Ruo. Jia Siwen berkata dengan sedikit ketidakpastian. Kecantikan di depannya adalah Yeshiruo, tetapi berbeda dari sekarang. Wajah Yeshiruo dicat dengan riasan ringan, dan terlihat lebih halus dan menyenangkan. Dan jas putih juga dilepas, Yeshiruo saat ini tampak seperti seorang gadis di sebelah, dekat dan cantik. Wajah Yeshiruo sedikit memerah, dia mengangguk dan berkata, masuk. Dia membawa Jia Siwen ke kantor, dan kemudian menutup pintu kantor. Siruo, aku sangat malu barusan aku. Jia Siwen menggaruk kepalanya dengan malu. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kalimat itu. Mungkinkah aku benar-benar memikirkanmu, bahkan memikirkan apa nama anak-anak kita? Apakah ini yang disebut penjelasan? Bukankah ini menambahkan bahan bakar ke api? Melihat penampilan Jia Siwen yang agak bingung, Yeshiruo tertawa kantong. Apa yang kamu lakukan dengan gugup? Aku tidak akan memakanmu lagi. Yeshiro memandang Jia Siwen dan berkata. Jia Siwen menatap mata Yeshiro, dan mata air yang lembut itu sepertinya mengungkapkan perasaan yang berbeda. Jia Siwen, kamu. Yeshiro berhenti di tengah kata-katanya, hatinya sangat cemas. Orang ini mengerikan. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu menyukaiku? Hal semacam ini sebenarnya membuatku seorang gadis mengambil inisiatif. Bagaimana ini memalukan? Apa yang salah dengan saya? Jia Siwen menatap Yeshiro dengan tatapan bingung. Dia merasa bahwa Yeshiro tampak sedikit berbeda, tetapi dia tidak tahu di mana itu. Dia menatap Yeshiro dengan wajah memerah dan tanpa sadar membungkuk dan perlahan mencium mulut Yeshiro. Yeshiro perlahan menutup matanya, menunggu ciuman itu datang. Guru. Pada saat ini, perut Yeshiro tiba-tiba berbunyi, dan Jia Siwen terbangun. Dia mundur selangkah tanpa sadar, dan berkata dengan malu. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Yeshiro marah dan kesal, dia melangkah maju dan mencium wajah Jia Siwen. Jia Siwen disambar petir, dan dia berdiri di sana dengan kosong, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Kamu membantuku 2 kali, aku memberimu ciuman pertama, dan kami berdua jelas. Yeshiro berkata dengan sengaja pura-pura tidak peduli. Bukankah ciuman pertama seharusnya ciuman? Jia Siwen menunjuk ke mulutnya dan berkata, aku bilang ciuman pertama adalah ciuman pertama. Yeshiro menatap Jia Siwen dengan ekspresi marah dan lucu. Ciuman pertama gadis ini sangat berharga. Kamu harus membelikanku makan malam lagi. Mau makan apa? Jia Siwen bertanya. Faktanya, Jia Siwen hanya 80% penuh. Dia merasa tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, mampu terus-menerus melahap makanan. Hanya warung makan di seberang rumah sakit. Yeshiro berpikir sejenak dan berkata, tidak masalah, ayo pergi. Jia Siwen berkata dengan mudah. Tepat ketika keduanya berjalan keluar dari kantor berdampingan, seorang dokter berjas putih datang. Ketika dia melihat Jia Siwen, yang berada di sebelah Yeshiro, wajahnya tiba-tiba berubah. Siruo, siapa ini? Wajah dokter itu agak jelek.
Jika bukan karena kemarahan yang dia tekan dengan paksa itu akan meledak sejak lama. Ternyata itu Dokter Zhang, dia adalah temanku. Yeshiro berkata sambil tersenyum. Kenapa aku tidak bertemu temanmu? Zhang Ming berkata, menatap Jia Siwen dengan ekspresi tidak baik, berpikir orang ini tidak terlihat tidak konsisten. Anda sebaiknya tidak berurusan dengan dia. Jika kakekmu tahu, aku takut Will marah. Wajah Yeshiro dengan senyum di wajahnya langsung berubah dingin. Dia menatap Dokter Zhang dan berkata, Dokter Zhang, ini adalah teman saya. Dia adalah seorang guru sekolah, bukan orang yang keras kepala. Selain itu, kakek saya juga mengenalnya, jadi tidak ada situasi yang Anda katakan. Itu saja, kami memiliki sesuatu untuk ditinggalkan terlebih dahulu. Setelah berbicara, Yeshiro hendak membawa Jia Siwen dan pergi. Siruo, tunggu sebentar. Wajah Zhang Ming berubah ketika dia melihat ini, dan dia berlari ke Yeshiro dengan ekspresi muram. Kami adalah teman sekelas kuliah, dia hanya pion yang tidak dikenal. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu begitu akrab dengannya. Pertama, tolong panggil aku Yeshiro atau dokter. Siruo bukan yang bisa kamu panggil. Yeshiro memandang Zhang Ming dengan dingin dan berkata, kedua, izinkan saya memberitahu Anda secara langsung, dia adalah pacar saya, jika Anda berani mengganggu, dia tidak akan membiarkan Anda pergi. Setelah itu, dia menoleh dan memeluk lengan Jia Siwen, dan berkata dengan suara yang manis hingga berminyak. Ayo pergi, Siwen, ayo makan, aku sangat lapar. Yeshiro memegang lengan Jia Siwen, dan Jia Siwen hanya merasakan sentuhan lembut di lengannya yang membuatnya terkejut, hampir tidak ada mimisan. Dia menundukkan kepalanya dan menggosok hidungnya dan berkata, oke, ayo pergi. Setelah berbicara, Jia Siwen berjalan langsung ke depan bersama Yeshiro dan meninggalkan rumah sakit. Zhang Ming melihat punggung mereka berdua pergi, matanya sangat dingin sehingga dia bisa membunuh orang. Jika matanya bisa membunuh orang, Jia Siwen pasti sudah ditebas sejak lama. Brengsek, berani merebut seorang wanita dari Zhang Ming, kamu tidak layak. Zhang Ming menggertakkan giginya dan berkata, lihat bagaimana Lao Su membunuhmu. Dia tidak ingin menonton lagi, berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, dan kembali ke kantornya. Jia Siwen dan Yeshiro berjalan keluar dari gerbang rumah sakit. Yeshiro melepaskan tangan Jia Siwen dan mengembalikan penampilan berjalan berdampingan. Ayo pergi ke restoran itu untuk makan udang karang pedas di restoran itu enak. Yeshiro menunjuk ke warung makan yang ramai di depannya dan berkata, oke. Jia Siwen mengangguk dan keduanya berjalan menuju warung makan bersama. Bab 40 warung makanan Wang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun, dan daerah sekitarnya sangat terkenal. Banyak orang tahu spesialisasi mereka udang karang pedas. Jia Siwen dan Yeshiro berjalan ke warung makan. Meskipun sudah jam 10 malam, masih banyak orang di dalam. Banyak orang minum bir dan makan udang karang pedas. Aroma udang karang pedas merangsang hidung Jia Siwen, dan Jia Siwen tidak bisa menahan untuk menelan. Hei, apakah baunya harum? Yeshiro berkata, menatap Jia Siwen sambil tersenyum. Jia Siwen mengangguk dan berkata, ini rasanya sangat enak. Ini hampir udang karang pedas terbaik di Nanjing. Yeshiro menemukan tempat untuk duduk dan berteriak, bos, beri aku 5 kati udang dulu. Tidak masalah. Suara seorang pria besar datang dari dapur. Orang-orang di sekitarnya juga menoleh untuk melihat Yeshiro. Ketika mereka melihat Yeshiro, banyak pria mulai menerangi mata mereka. Jika bukan karena Jia Siwen yang duduk di sebelahnya, aku khawatir mereka sudah pindah. Tak lama, bos membawa sepanci udang karang pedas ke meja. Sama-sama, jika kamu tidak cepat, aku mungkin akan selesai memakannya. Menghadapi udang karang pedas yang harum, bahkan Yeshiro yang agak pendiam melepaskan tangan dan kakinya, dan memakannya. Jia Siwen tersenyum dan berkata, aku tidak percaya kamu bisa dibandingkan denganku. Potong, saya dikenal sebagai pembunuh udang karang. Saya telah mengupas lebih banyak udang karang daripada yang Anda makan. Yeshiro berkata dengan percaya diri. Kalau begitu mari kita bandingkan dan lihat siapa yang makan lebih banyak bagaimana. Siapa yang makan perlahan, siapa yang membayar. Jia Siwen berkata sambil tersenyum.
Tidak masalah. Yeshiro juga membangkitkan keinginannya. Bagaimana bisa namanya sebagai pembunuh udang karang memberikannya? Dia dengan cepat mengambil udang karang. Setelah melepas kepala dan ekornya, dia mengupas beberapa bagian kulit udang dan mengirimkannya langsung ke mulutnya. Ketika dia mengeluarkan kulit udang yang tersisa, kulit udang itu sudah kosong. Daging udang Yeshiro telah habis dimakan. Jia Siwen mengambil udang karang dan dengan lembut menekan cangkang pada bagian kedua udang karang, lalu memutar tubuh udang untuk dengan mudah mengeluarkan seluruh udang, dan kemudian mengirimkannya ke dalam mulut. Kecepatannya hanya lebih cepat dari Yeshiro, dan ketika dia melakukannya, dia terlihat sangat santai dan bebas tanpa merasa kesulitan sama sekali. Mata Yeshiro melebar, dia tidak menyangka bisa makan udang seperti ini. Bagian dua daging dari cangkang udang mudah dibuka. Cukup putar daging udang di dalamnya agar mudah memisahkan daging dari cangkangnya dan mengupasnya dengan mudah. Jia Siwen melihat tatapan penasaran Yeshiro. Dijelaskan sambil tersenyum. Metodemu pasti tidak secepat milikku. Gigi perak Yeshiro mengepal, dan kecepatan di tangannya sedikit meningkat mengupas lobster satu demi satu dan mengirimkannya ke mulut. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Yeshiro untuk merasakan sakit di jari-jarinya. Cangkang lobsternya agak keras. Mengupasnya dengan jari-jarinya pasti akan terjepit oleh cangkangnya yang keras menyebabkan jari-jarinya sedikit sakit. Dia tidak bisa membantu memperlambat dan menatap Jia Siwen. Jia Siwen masih mengupas kulit udang dengan tidak tergesa-gesa. Ketika dia melihat Yeshiro berhenti untuk beristirahat, wajahnya menunjukkan senyum percaya diri. Hei, aku tahu metodemu tidak akan bertahan lama, bagaimana? Menyerah. Melihat kulit udang yang diletakkan di depan Jia Siwen, Yeshiro terlihat kaget, karena setelah Jia Siwen selesai memakan udang, dia menyatukan kembali semua sisa kulit udang. Sepertinya udang karang itu tidak muncul sama sekali. Makan. Kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Bukankah kamu seorang guru pendidikan jasmani? Kata Yeshiro, menatap udang karang dengan cangkang kosong di atas meja. Itu dia. Jia Siwen mengambil sepotong daging udang dengan santai, meletakkan kulit udang di tangannya di bawah kepala udang, dan meletakkannya di atas meja. Tidak, aku kalah. Yeshiro merasakan rasa frustrasi. Dia tidak menyangka bahwa pengupas udang karang yang dia kuasai bukanlah lawan Jia Siwen. Jangan berkecil hati, ketika Anda mempelajari metode saya, maka Anda bisa menjadi lebih cepat. Jia Siwen berkata sambil memasukkan udang ke dalam mulutnya. Makanan selesai dengan cepat, Jia Siwen menyeka mulutnya dengan puas, sementara Yeshiro duduk dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Dia baru saja makan sepertiga panci udang karang pedas dan 2/3 lainnya masuk ke perut Jia Siwen. Namun, dia masih perlu membayar untuk makan malam ini. Tapi Yeshiro tidak merasa tertekan, dan dia tidak punya banyak uang untuk makan. Dibandingkan dengan gajinya, itu adalah setetes dalam ember. Setelah makan malam, sudah jam 11.30 malam, dan tidak banyak pejalan kaki di jalan di luar, hanya lampu jalan di jalan yang masih menyala. Cahaya redup menerangi jalan di samping, sehingga orang dapat melihat jalan kembali. Sudah larut malam. Kakek pasti mengatakan tentang kembali. Yeshiro melihat telepon dan berkata dengan terkejut. Rumahmu jauh. Jia Siwen bertanya, aku akan mengantarmu kembali, ini sudah sangat larut. Tidak perlu lagi, sudah terlambat, kamu harus segera kembali dan istirahat. Yeshiro ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu seorang gadis dan kamu pulang sendirian di malam hari, bagaimana kamu bisa membuat orang merasa nyaman? Jia Siwen berkata dengan ekspresi tegak, jangan khawatir, aku tidak ada kelas besok pagi, jadi aku bisa bangun nanti. Melihat apa yang dikatakan Jia Siwen, Yeshiro tidak menolak lagi. Lagi pula, dia belum pernah mengalaminya sebelum pulang sendirian selarut ini. Rumah saya tidak jauh, saya biasanya jalan kaki, mungkin lebih dari 20 menit. Kata Yeshiro. Kalau begitu berjalan kembali. Jia Siwen mengangkat kepalanya dan melirik bulan yang cerah di langit dan berkata sambil tersenyum, dengan seorang wanita cantik dan bulan yang cerah, aku rela berjalan sepanjang malam.
Wajah Yeshiro sedikit memerah tetapi Jia Siwen tidak bisa melihatnya di lingkungan yang agak gelap ini. Kamu akan konyol, ayo pergi pulang. Yeshiro mengerang. Tetapi dia segera merasa bahwa dia salah, jadi dia mengubah mulutnya dan berkata, ini untuk membawaku pulang. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak terlalu banyak berpikir. Jia Siwen berkata dengan tulus, kalau tidak kamu harus membawaku pulang. Yeshiro menghela napas lega, tetapi merasa sedikit tersesat di hatinya. Yah, ayo cepat pergi, kalau tidak kamu tidak akan bisa bangun di tempat kerja besok. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Oke. Yeshiro mengangguk dan mereka berdua berjalan ke arah keluarga Ye bersama. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.